H. Abid Ghoffar bin Abu Ja'far, atau yang lebih populer dikenal dengan nama Ebit GAD, terlahir pada tanggal 21 April tahun 1954 di Wanadadi, Banjarnegara. Dia merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara, anak Abu Ja'far, seorang pegawai negeri sipil, dan Saodah, seorang pedagang kain. Dahulu, dia memendam banyak cita-cita, seperti insinyur, dokter, dan pelukis. Namun ternyata, semuanya meleset dari apa yang dicita-citakannya, dan pada akhirnya, justru Ebit malah berkecimpung dan menekuni dunia tarik suara. Kendati begitu, ia lebih suka disebut dengan penyair, karena latar belakangnya di dunia seni, berawal dari kepenyairan. Nama Ebit, didapatnya dari pengalamannya, kursus bahasa Inggris semasa sekolah di SMA. Gurunya yang kebetulan seorang bule, biasa memanggilnya Ebit. Mungkin, karena lidahnya dalam melafalkan huruf A menjadi E, sehingga nama Abid menjadi Ebit. Terinspirasi dari tulisan Ebit di bagian punggung kaos merahnya, lama-lama, dia lebih sering dipanggil Ebit oleh teman-temannya. Nama ayahnya digunakan sebagai nama belakang, disingkat Ade. Namun kemudian ditulis Ade sesuai bunyi vokal penyebutannya, yakni Ebit, GAD. Kalau dipanjangkan, tercatat sebagai Ebit Ghoffar Abu Ja'far. Tidak kerasan di rumah dan sering keluyuran tidak karuan, Ebit mulai akrab dengan kehidupan lingkungan seniman muda Yogyakarta pada tahun 1971. Kelihatannya, lingkungan tersebut yang membentuk karakter Ebit dalam penulisan karya-karya lagunya yang bernuansa puitis. Motivasi terbesar yang membangkitkan kreativitas penciptaan karya-karyanya adalah ketika bersahabat dengan M.H. Ainun Najib, seorang penyair, Eko Tunas, seorang cerpenis, dan E.H. Kartanegara, seorang penulis. Malioboro menjadi semacam rumah kedua bagi seorang Ebit ketika kiprah kepenyairannya didalami dan diolah, karena pada masa itu, banyak seniman-seniman yang berkumpul di sana. Meski Ebit sudah mahir membuat puisi, namun dia mengakui tidak bisa, bila diminta sekedar mendeklamasikan puisi. Dari ketidakmampuannya membaca puisi secara langsung tersebut, Ebit mencari cara, agar tetap masih bisa membaca puisi dengan cara yang lain, tanpa harus berdeklamasi. Dan ditemukanlah metodenya, yaitu, dengan cara menggunakan musik. Musikalisasi puisi, begitu istilah yang digunakan dalam lingkungan kepenyairan, seperti yang banyak dilakukannya pada puisi-puisi karya Sapardi Djoko Damono. Beberapa puisi karya M.H. Ainun Najib, bahkan sering dilantunkan Ebit dengan petikan gitarnya. Walaupun begitu, ketika masuk ke dapur rekaman, tidak satupun syair karya M.H. yang pernah dinyanyikannya. Hal itu terjadi, karena dia pernah diledek teman-temannya, agar membuat lagu dari puisi karyanya sendiri. Pacuan semangat dari teman-temannya inilah, yang menggugah diri seorang Ebit untuk dapat melakukan puisi-puisinya. Semula dia hanya menyanyi dengan menggelar pentas seni di gedung-gedung pertunjukan, dengan memusikalisasikan puisi-puisi karya Emily Dickinson, Nobody, dan itu mendapat tanggapan positif dari pemirsanya. Walau begitu, dia masih menganggap kegiatannya ini sebagai hobi belaka. Namun atas dorongan para sahabat dekatnya dari Persada Studi Club dan juga temannya satu kos, akhirnya Ebit bersedia juga berkarir di dunia belantika musik tanah air. Pada awal karirnya, ia memotret suasana kehidupan Indonesia pada akhir tahun 1970-an. Sentuhan musiknya sempat mendorong pembaharuan pada dunia musik pop Indonesia. Semua lagu ditulisnya sendiri, ia tidak pernah menyanyikan lagu yang diciptakan orang lain, kecuali lagu Surat dari Desa, yang ditulis oleh Oding Arnaldi, dan Mengarungi Keberkahan Tuhan, yang ditulis bersama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tema lagunya beragam, tidak hanya tentang cinta, tetapi ada juga lagu-lagu bertemakan alam, sosial politik, bencana, religius, keluarga, dan lain-lain. Setelah berkali-kali ditolak di berbagai label rekaman, akhirnya, Ebit diterima oleh studio Jackson Record, pada tahun 1979. Pada bulan Mei tahun 1979, saat Ebit bergabung dengan Jackson Record, Ebit akhirnya berhasil merilis album debut Camellia 1, diproduseri oleh Jackson Arif. Bila semula Ebit enggan meninggalkan podokannya yang tidak jauh dari Pondok Keraton, maka fakta telah menunjuk jalan lurus baginya ke Jakarta. Dia melalui rekaman demi rekaman dengan sukses. Sempat juga dia melakukan rekaman di Filipina untuk mencapai hasil yang lebih baik, yakni album Camellia 3.
Dia pernah juga melakukan rekaman di Capitol Records Amerika Serikat untuk album ke-8-nya, Zaman. Ebiet menyertakan Adi MS dan Dodo Zakaria sebagai rekan yang membantu musiknya. Lagu-lagunya menjadi tren baru dalam khasanah musik pop Indonesia. Tak heran, Ebiet sempat merajai dunia musik pop Indonesia di kisaran tahun 1979 sampai 1983. Ebiet juga menulis beberapa lagu single, di antaranya adalah Berita Kepada Kawan pada bulan Juni tahun 1978, setelah peristiwa bencana gas beracun di dataran tinggi Dieng. Pada tahun 1981, dia menulis lagu berjudul Sebuah Tragedi 1981, berkisah mengenai tenggelamnya kapal Tampomas II di Kepulauan Masalembu. Setelah letusan Gunung Galunggung pada tahun 1982, dia menulis lagu berjudul Untuk Kita Renungkan. Lagu dengan judul Masih Ada Waktu, juga didasarkan saat kejadian kecelakaan kereta api Bintaro. Sekitar 7 tahun, Ebiet mengerjakan rekaman di Jackson Record. Pada tahun 1986, label yang melambungkan namanya itu tutup dan Ebiet terpaksa keluar. Ebiet sempat mendirikan label sendiri Ega Record, yang memproduksi 3 album, yakni Menjaring Matahari, Sketsa Rembulan Emas, dan Seraut Wajah. Sayangnya, pada tahun 1990, Ebiet yang gelisah dengan kondisi permusikan Indonesia, akhirnya memilih bertapa dari hingar-bingar industri musik, dan memilih berdiri di pinggiran saja. Baru pada tahun 1995, dia mengeluarkan album Kupu-Kupu Kertas yang didukung oleh Ian Antono, Billy J. Budiarjo, Purwacaraka dan Erwin Gutawa, dan Cinta Sebening Embun didukung oleh Adi Adrian dari Club Project. Pada tahun 1996, dia mengeluarkan album Aku Ingin Pulang, didukung oleh Purwacaraka dan Embong Raharjo. 2 tahun berikutnya, dia mengeluarkan album gamelan yang memuat 5 lagu lama yang diaransemen ulang dengan musik gamelan oleh Dwiki Darmawan dan Kiwir. Pada tahun 2000, Ebiet mengeluarkan album balada Sinetron Cinta, dan tahun 2001, dia mengeluarkan album Bahasa Langit, yang didukung oleh Andi Rianto, Erwin Gutawa dan Tohpati. Setelah album itu, Ebiet mulai lagi menyepi selama 5 tahun ke depan. Ebiet adalah salah satu penyanyi yang mendukung album Kita Untuk Mereka, sebuah album yang dikeluarkan berkaitan dengan terjadinya tsunami 2004, bersama dengan 57 musisi lainnya. Dia memang seorang penyanyi yang terilhami oleh alam, sosial, ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga wajar ada beberapa lagunya yang terinspirasi oleh bencana alam. Alhasil, lagu-lagunya sering menjadi tema bencana. Pada tahun 2007, dia mengeluarkan album baru berjudul In Love 25 tahun Anniversary, didukung oleh Anto Hood setelah 5 tahun absen rekaman. Album itu sendiri merupakan peringatan buat ulang tahun pernikahan yang ke-25-nya, bersama pula 13 lagu lain yang masih dalam aransemen lama. Hadirnya kembali Ebiet pada tanggal 28 September tahun 2008 dalam acara Zona 80 di Metro TV, cukup menjadi obat kangen bagi para penggemarnya. Dengan dihadiri para sahabatnya, diantaranya Eko Tunas, Ebiet GAD membawakan lagu lama yang pernah populer pada dekade 80-an. Dalam kehidupan berkeluarga, Ebiet menikah dengan Kuspuji Rahayu Sugianto, atau yang lebih kita kenal dengan nama Yayuk Sugianto, kakak dari penyanyi Iis Sugianto, pada tanggal 4 Februari tahun 1982. Kedua pasangan tersebut dikaruniai 4 anak, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Demikianlah sekelumit biografi dari sang penyanyi yang terkenal lewat lagu-lagunya yang bergenre folk pop, country, dan soft rock serta dikemas dalam format balada. Semoga bermanfaat.